Racaca Hedipura dengan NRP 50172519090. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Geologi Fisik chapter 18 yaitu Deserts and Wind Action. Saya akan menjelaskan bersumber dari buku D.N.H. Carlson, Charles C. Plummer, David McGree, Physical Geology Earth Revealed. Langsung saja, pertama saya akan membahas saya akan bahas pengantarnya dulu. Nah, di sini in chapter 13, 16, 17, and 19, you are shown that how the land is sculptured by mass wasting streams, groundwater, and glaciers. Here we discuss the fifth agent of erosion and deposition, yaitu wind. Nah, jadi di bab sebelumnya kita telah membahas bahwa faktor-faktor yang membuat suatu permukaan tanah itu terkikis atau tererosi itu bisa jadi karena yang pertama adanya mass wasting atau longsor, lalu ada streams atau sungai, groundwaters and glaciers, atau bisa juga karena air tanah dan glasier. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang kelimanya yaitu wind atau angin. Deserts and wind action are discussed together because of the wind's particular effectiveness in dry regions. But wind erosion and deposition can be very significant in other climates as well. Jadi kenapa kita membahas di bab ini, kenapa kita membahas deserts atau gurun and wind dan angin itu secara bersamaan? Karena angin ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam pada suatu lahan yang kering atau jadi angin ini sangat cocok kita bahas bersama dengan gurun yang memiliki iklim yang kering. Nah, desert have a distinctive appearance because a dry climate control erosional and depositional processes at the rates at which they operate. Jadi deserts atau gurun ini dia memiliki penampilan yang sangat berbeda atau unik, distinctive, because the dry climate controls erosional process, diakibatkan oleh kekeringan yang diakibatkan oleh proses erosi dan deposisi yang sangat cepat. Although it seldom rains in desert, running water is actually the dominant agent of land sculpture. Nah, jadi orang seringkali mengira bahwa yang menyebabkan bahwa adanya gurun atau terjadi land sculpture di gurun itu, orang mikir bahwa itu faktor terbesar adalah angin. Ternyata faktor terbesar terjadinya land sculpture di gurun itu sebenarnya adalah air. Running water is actually the dominant agent of land sculpture. Flash flood cause most desert erosion and deposition, even though they are rare events. Banjir bandang itu menyebabkan erosi dan deposisi di gurun. Most desert and erosion and deposition disebabkan oleh flash flood atau banjir bandang itu sendiri. Logikanya di sini gurun itu memiliki iklim yang sangat kering sehingga penyerapan terhadap air itu dia sangat tidak menyerap atau sulit menyerap. Jadi air, jika terjadi suatu hujan yang besar atau terjadi banjir bandang, maka air tidak akan menyerap dan proses erosi dan deposisi akan terjadi secara masif atau secara besar-besaran di atas permukaannya. Lalu lanjut. The word desert may suggest shifting and sand dunes. Although movie makers usually film sand dunes to represent deserts, only small portion of most deserts are covered with dunes. Jadi kita seringkali mengira bahwa desert atau gurun itu merupakan suatu lahan luas yang hanya ada pasir di dalamnya, atau seperti movie makers atau kadang para pembuat film juga mereka syuting sebuah gurun itu hanya pada bagian yang
sand dunes atau yang ada pasir-pasirnya, di mana ternyata only small portion of deserts are covered with dunes. Itu hanya sebagian kecil dari seluruh permukaan gurun yang sebenarnya. Actually, a desert is any region with low rainfall. A desert is any region with a low rainfall. Jadi, gurun itu sebenarnya adalah semua daerah, tidak peduli itu dia panas atau dingin, yang memiliki curah hujan yang sangat rendah. Region is usually classified as a desert if it has a dry or arid climate with less than 25 cm of rain per year. Jadi suatu daerah itu bisa dikatakan sebuah desert atau gurun itu jika daerah tersebut iklimnya itu dia memiliki curah hujan yang sangat kecil atau kurang dari 25 cm per tahun. Lalu lanjut di sini, the biosphere of deserts reflects the dryness of the air and the infrequency of precipitation. Few plants can tolerate raw rainfall, so most deserts look barren. Jadi biosfer atau makhluk-makhluk hidup yang ada di gurun itu dia mencerminkan bahwa gurun ini merupakan tempat yang kering gitu dan jarangnya turun hujan. Sedikit tanaman yang bisa mentolerir curah hujan yang rendah di suatu daerah. Jadi sebagian besar gurun itu terlihat tandus. Some specialized types of plants, however, grow well in desert climates despite the dryness. Tapi ada beberapa jenis tanaman khusus yang bisa tumbuh baik di sana. These plants are generally salt tolerant and they have extensive root system to conserve water, so they often are widely spaced. Biasanya tanaman-tanaman ini memiliki akar yang luas untuk menghemat air, sehingga mereka seringkali tumbuh dengan jarak yang lebar atau social distancing atau widely spaced. Jadi mereka ya space-nya luas lah atau jauh-jauh. The leaves are usually very small, minimizing water loss by transpiration. They may even drop off the plants between rainstorm. Daun-daunnya pun biasanya sangat kecil, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Bahkan bisa rontok saat musim kemarau. During much of the year, many desert plants look like dead, dry stick. When rain does fall on the desert, the plants become green and many will bloom. Nah, hampir sepanjang tahun tanaman di gurun itu seperti mati atau hanya sebuah ranting yang kering. Tapi saat hujan turun, tanaman itu bisa menjadi hijau dan bahkan banyak yang berbunga. The lack of vegetation affects the geosphere because debris between plants is not anchored by roots, making loose materials susceptible to mechanical weathering and erosion. Nah, kurangnya vegetasi dari tanaman itu dia membentuk geosfer di antara tanaman-tanaman itu. Jadi geosfer pada gurun ini dia tidak ditahan atau tidak di-anchor oleh tanaman atau akar tanaman. Dia membuat materialnya itu lebih mudah lepas dan rentan terhadap pelapukan mekanis dan erosi. Nah, jadi intinya adalah di sini tidak seperti yang kita kira, ternyata gurun itu dia memiliki terjadi erosi atau land sculpture di gurun itu justru faktor terbesarnya bukanlah udara tetapi air. Nah, lalu seluruh daerah yang iklimnya di bawah, curah hujannya di bawah 25 cm per tahun itu dia bisa disebut gurun, bukan hanya daerah dengan pasir
atau ladang pasir yang sangat luas. Bukan hanya itu gurun, tapi gurun itu adalah daerah yang curah hujannya kurang dari 25 cm per tahun. Nah, biosfer di gurun itu juga dia harus menyesuaikan supaya bisa hidup di daerah atau tempat yang kekeringannya sangat tinggi. Maka ada mekanisme seperti ya ini tadi, daunnya kecil lalu dia akan rontok ketika musim kemarau. Nah, terus yang terakhir, geosfer di sini dia tidak di, atau permukaan tanah di sini dia tidak ditahan atau di-anchor oleh tanaman-tanaman karena sangat dikit, dan ya mereka tersebar secara luas, tidak saling berdekatan, sehingga mudah terjadi proses yang namanya erosi dan pelapukan mekanis. Oke, selanjutnya ada some characteristics of deserts, atau beberapa karakter dari gurun itu sendiri. Nah, because of their low rainfall, deserts have characteristic drainage and topography that differ from those of humid regions. Jadi, diakibatkan daerah yang sangat kering dan rendah curah hujannya, jadi gurun-gurun ini memiliki karakteristik yang atau topografi yang berbeda dengan daerah-daerah di mana kelembapannya lumayan lembab atau tinggi. Nah, jadi perbedaan pertama adalah desert streams usually flow intermittently. Jadi sungai-sungai di gurun itu biasanya dia hanya mengalir secara musiman atau tidak mengalir setiap saat. Water runs over the surface after storms, but during most of the year, stream beds are dry. As a result, most deserts lack of true flowing streams. Nah, jadi biasanya air mengalir itu disebabkan oleh adanya hujan badai pada gurun itu sendiri. Nah, tapi kebanyakan dalam satu tahun itu tempat atau sungai tempat itu mengalir dia kering diakibatkan hujan yang tidak datang setiap saat. Most deserts lack of true flowing stream. Kebanyakan gurun dia kekurangan yang namanya air mengalir atau sungai. Lalu ciri-ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah many desert regions have internal drainage, atau kebanyakan atau sebagian besar sebelumnya tidak semua sungai di gurun itu musiman. Ada beberapa seperti contohnya nih, the Colorado River on southwestern United States dan Nile River, atau jadi sungai Colorado dan sungai Nile yang ada di Amerika dan ada di Mesir itu adalah pengecualian. Nah, karena sungai tersebut tidak disebabkan oleh hujan besar, tapi disebabkan oleh bukan disebabkan oleh hujan besar di gunung tersebut, tapi disebabkan oleh hujan yang terjadi di gunung di jauh dari gurunnya, sehingga terdapat air yang dengan debit yang sangat tinggi yang terus mengalir. The runoff is great enough to sustain stream flow across dry region with high evaporation. Saking derasnya atau saking banyaknya air yang mengalir dari gunung tersebut, maka dia akan sanggup atau bertahan saat melewati daerah yang kering seperti gurun-gurun. Lalu lanjut ke karakteristik yang kedua adalah gurun-gurun itu dia memiliki internal drainage, atau di sini internal drainage adalah the streams drain toward landlocked basins instead of toward the sea. Nah, jadi kebanyakan sungai-sungai lain itu dia terhubung langsung ke laut gitu, tapi berbeda dengan sungai yang ada di gurun ini. Dia memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa disebut internal drainage? Karena dia ujung dari sungai tersebut bukanlah lautan, tapi landlocked basins instead of toward the sea. Jadi landlocked basins atau daerah yang masih kering, bukan lautan, atau ya masih, intinya dia tidak mencapai lautan dan berhenti di suatu daerah yang karena kering, atau biasanya dia
sudah terevaporasi sebelum sempat ke lautan. Oke, selanjutnya karakteristiknya dia adalah ini. The limited rainfall that does occur in the desert often comes from violent thunderstorms with high volume of rain falling in very short time. Nah, jadi this high runoff can create sudden local floods of high discharge and short duration called flash floods. Jadi ciri-ciri ketiga adalah yang namanya banjir bandang. Nah, jadi fun fact di sini, banjir bandang itu dia lebih sering terjadi di tempat yang kering atau di gurun-gurun daripada daerah yang lembab atau di daerah Indonesia seperti ini. Lebih sering terjadi banjir bandang di laut. Kenapa? Di gurun. Kenapa? Karena ketika hujan besar itu atau hujan badai disertai dengan petir itu turun, dia high volume of rain falling in a very short time. Jadi volume air yang sangat tinggi dan banyak itu dia turun di waktu yang sangat sebentar. This thunderstorm may dump more than 30 centimeters of the rain 1 hour. Such large amount of rain cannot soak readily into the sun-baked carpet and all. Jadi saking banyaknya air yang turun dari hujan badai tersebut, tanah kering yang permukaan gurun yang berupa tanah yang kering yang susah menyerap air, dia tidak bisa menyerap air dengan maksimal. Jadi bayangkan jika permukaannya tidak bisa menyerap air, tapi ada air yang terus dengan debit atau volume yang sangat tinggi terus turun dari atas langit, maka air tidak akan terkumpul dan akan mengalir menyebabkan sebuah yang namanya flash floods atau banjir bandang. Tanah kering tersebut disebabkan oleh ini, vegetation is sparse atau kurangnya vegetasi atau tanaman. Kenapa itu menjadi alasan kenapa banjir bandang lebih sering terjadi di gurun dan lebih jarang terjadi di daerah dengan kelembapan tinggi dan vegetasi yang banyak. Because of soil particles are not held in place by plant roots, these occasional floods can effectively erode the land surface in the desert region. As a result, desert streams normally are very heavily laden with sediment. Flash floods can easily erode enough sediment to become mud flow. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, dia akibatkan oleh tanah yang tidak ditahan oleh akar dari vegetasi atau akar dari tanaman. Occasional floods atau banjir bandang ini dia bisa effectively erode atau secara efektif dia mengerosi land surface atau permukaan tanah di gurun-gurun. Hasilnya adalah desert stream normally are very heavily laden with sediment. Jadi hasilnya akibat erosi tersebut, sungai-sungai di gurun itu kebanyakan terisi oleh sedimen dan bisa saja banjir bandang tersebut mengerosi cukup banyak sedimen dan terjadilah sebuah banjir lumpur. Selanjutnya desert stream channels are distinctive in appearance because the great erosive power of flash flood and intermittent nature the stream flow. Nah, jadi desert stream channels atau saluran banjir di gurun-gurun itu distinctive atau unik atau berbeda daripada sungai lainnya karena dia memiliki kekuatan erosi yang sangat tinggi diakibatkan oleh banjir bandang tadi dan intermittent nature of stream flow karena intermittent atau curah hujan musiman tadi. Now, rapid down cutting by sediment-laden floodwater tends to produce narrow canyons with vertically flat walls, gravel, stone floor. Such channels are often called arroyos or dry washes. Nah, jadi pengerosian atau down cutting yang cepat oleh sedimen-sedimen yang berada dalam air banjir bandang tadi, dia akan membuat sebuah tebing atau canyon with vertical walls and
flat. Jadi dia akan membuat tebing vertikal yang memiliki dinding yang datar, yang bisa disebut dengan arroyos atau dry washes. Nah, lalu selanjutnya karakteristik gurunan terakhir adalah permukaan gurun ini tidak seperti daerah-daerah dengan kelembapan yang tinggi. Di sini, although the intersection joins from angular blocks of rock in all climates, the topographic characteristic looks more angular than the gently rounded hills and valley of a humid region. Nah, jadi di gurun ini dia memiliki topografi yang lebih istilah lebih tajam dan lebih runcing, disebabkan oleh tanah yang tidak diikat oleh akar vegetasi atau tanaman, sehingga dia mudah tererosi, dan ketika dia tererosi dia akan membentuk sebuah permukaan yang lancip dan permukaan yang lebih, di sini istilah angular. Tidak seperti di daerah-daerah dengan kelembapan yang tinggi yang biasanya gently rounded, atau dia secara halus gitu, permukaannya halus dan rounded. Nah, jadi itu dia karakteristik dari gurun-gurun itu sendiri. Selanjutnya ada distribution of desert. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sini, obviously deserts are related to the atmosphere because the climate is caused by circulating air that usually dry. Nah, jadi tentu saja gurun-gurun yang ada di dunia ini dia berhubungan dengan yang namanya, atau berkaitan erat dengan yang namanya atmosfer. Hal tersebut dikarenakan karena iklim dari gurun tersebut disebabkan oleh sirkulasi udara yang biasanya kering. Desert atmosphere and the hydrosphere are interrelated in various ways. Nah, jadi mereka bertiga, yaitu gurun, atmosfer, dan hidrosfer, itu mereka berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara gitu, di berbagai macam cara. Lalu di sini ada, if conditions cause that air to become dry before it circulates to an arid region, precipitation will not take place. Nah, jadi jika suatu kondisi menyebabkan sebuah udara itu dia menjadi kering sebelum dia sampai atau bersirkulasi sampai ke daerah yang kering, maka hujan itu tidak akan terjadi, atau proses presipitasi tidak akan terjadi. Maka curah hujannya akan lebih rendah dan akan terbentuk sebuah gurun. The location of most deserts is related to descending air. Jadi lokasi dari kebanyakan gurun di dunia ini itu berhubungan dengan yang namanya descending air, atau udara yang turun. Atau lebih detail prosesnya di sini dijelaskan, the equator receives the sun's heat more directly than the rest of the earth. Air warms and rises at the equator, then moves both northward and southward to sink near 30° north latitude and 30° south latitude. Nah, jadi daerah ekuator atau daerah ini yang seperti pada digambar itu dia terpapar sinar matahari lebih intens atau lebih terpapar secara langsung. Jadi suhu udara di sini akan lebih panas daripada yang lainnya. Air warms and rises at the equator. Udara yang dipanaskan tersebut dia akan memiliki densitas yang lebih rendah. Nah, karena densitas yang lebih rendah, maka dia akan rises at the equator, dia akan naik lalu bergerak, moves both northward and southward to sink near. Dia akan bergerak ke arah utara dan ke arah selatan, dan mereka akan tenggelam lagi atau turun lagi di sekitar
lintang 30 derajat utara dan selatan ini. Nah, lalu not all deserts lie near the 30 degree sebelum itu alasan mengapa kebanyakan gurun seperti gurun Sahara dan lain-lain itu berada di posisi yang hampir mirip atau berada di lintang 30 derajat ini dikarenakan proses tadi. Nah, selanjutnya, not all deserts lie near the 30 degree latitude belts. Interaction with geosphere also helps control the location of the desert. Some of the world desert are result of rain shadow effect of mountain range. Nah, jadi tidak semua gurun di dunia ini berada di dekat atau tepat berada di 30 degree north latitude atau south latitude. Dia tidak tepat berada di lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Nah, beberapa gurun di selain daerah tersebut itu disebabkan oleh yang namanya di sini rain shadow effect of mountain range atau proses rain shadow. Jadi prosesnya adalah jadi pada sebuah gunung ada udara yang hangat dan di sini udara hangat dan ada udara yang dengan kelembapan yang masih lembab. Lalu dia akan as moist air is forced up to pass over mountain range, it expands and cools, losing moisture by condensation as it rises. Jadi ketika udara yang lembab tersebut dipaksa dia naik ke atas gunung atau melewati atas gunung, dia akan expand atau mengembang dan menjadi dingin. Dia akan kehilangan yang namanya kelembapannya dan udara akan menjadi kering. The dry air coming down the other side of the mountain compresses and warms, bringing high evaporation with little or no rainfall to the downwind side of the range. This dry region downwind of mountains is the rain shadow zone. Nah, jadi udara yang lembab di seberang gunung ini dia akan terpaksa naik ke atas, dan seiring dia naik ke atas udara tersebut akan mengembang dan didinginkan dan mengembang sehingga dia akan kehilangan kelembapannya. Ketika dia kehilangan kelembapannya, maka udara tersebut menjadi kering. Itu menyebabkan jadi udara yang bersirkulasi di sini tidak adalah udara yang kering dan tidak sedikit kandungan air di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan yang namanya terjadi adanya gurun di seberang gunungnya yang disebut atau sering kita sebut daerah region of rain shadow. Nah, selanjutnya ada faktor lagi selain kedua faktor tersebut, yaitu the great distance from the ocean atau jarak yang sangat jauh dari lautan. Nah, since the most rainfall comes from water evaporated from sea. Nah, jadi karena sebagian besar hujan terjadi itu disebabkan oleh air laut yang terevaporasi dan menjadi awan lalu turun hujan. Nah, maka daerah yang jauh dari laut awannya atau hujannya akan habis sebelum dia sampai ke daerah tersebut. Contohnya di sini adalah di sebelah Cina sini, di Cina pedalaman, dia memiliki iklim yang sangat kering diakibatkan dia jauh dari laut. Nah, faktor terakhir, gurun itu juga bisa disebabkan oleh
tropical coast next to cold ocean current. Dia bisa disebabkan oleh arus dingin lautan. Cold currents run along western edges of continent, cooling air above them. The cold marine air warms up as it moves overland, causing high evaporation and little rain on the coast. Jadi, the cold marine air warms up and it moves overland. Jadi, udara dingin dari lautan tadi dia dihangatkan dan menyebabkan terjadi tingginya evaporasi dan hujan yang curah hujan yang sangat rendah. Ini menyebabkan tidak akan terbentuk sebuah gurun. Nah, lalu selanjutnya, not all deserts are hot. The cold descending air near north and south poles creates polar desert that have an arid climate along with snow ice cover. Jadi tidak semua gurun itu panas, karena contohnya seperti di kutub ini, dia kutub utara dan kutub selatan itu terbentuk yang namanya polar desert atau ya ini gurun kutub yang memiliki arid climate atau iklim yang kering, tapi dia ditutupi oleh salju dan es di atasnya. The entire continent of Antarctica is the desert. As are most Greenland and northernmost part Alaska, Canada, and Siberia. Jadi contohnya beberapa bagian dari Greenland, northernmost Alaska, Canada, dan Siberia merupakan gurun, dan the entire continent of Antarctica, seluruh daerah Antartika itu bisa kita sebut gurun, karena balik lagi ke definisi gurun tadi, gurun itu merupakan daerah dengan curah hujan yang kurang dari 25 cm per tahun, atau dia memiliki curah hujan yang bisa dibilang sangat kecil, bukan hanya tempat dengan pasir-pasir dan panas dan kering, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada desert features in southwestern United States, atau fitur-fitur gurun yang berada di selatan Amerika Serikat. Nah, much of the southwestern United States has an arid or semi-arid climate. Jadi hampir di setiap bagian dari bagian selatan Amerika Serikat itu dia memiliki iklim yang kering atau semi kering, partly because it is close to 30° north latitude and partly because of the rain shadow effect from Sierra Nevada and other mountain ranges. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama diakibatkan letaknya yang berada di dekat dengan lintang 30 derajat utara, dan faktor keduanya adalah disebabkan oleh yang tadi rain shadow effect oleh gunung Sierra Nevada. Nah, lalu the Colorado Plateau centers roughly on the spot known as Four Corners, when the states of Utah, Colorado, Arizona, and New Mexico meet at a common point. Jadi terdapat sebuah plateau di seperti yang bisa kita lihat di sini, Colorado Plateau yang berada di Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico. Nah, jadi apa sih itu plateau? Plateau itu adalah dataran yang tinggi atau wilayah luas yang permukaannya datar tinggi dibatasi oleh tebing setidaknya satu di sisinya. Nah, seperti di sini, flat lying layers of resistant rock such as sandstone, limestone, lava flows from plateaus. Broad flat-topped areas elevated above the surrounding land and bounded at least in part by cliff. Dibatasi oleh setidaknya satu tebing dan dia areanya tinggi lalu datar. Itu dinamakan plateau. Lalu selain plateau ada namanya, nanti kita akan lihat gambarnya di halaman selanjutnya. Ada namanya mesa. It's a broad flat-top hill bounded by cliffs and capped with resistant rock layer.
Jadi mesa ini adalah kalau erosi memotong sebagian plateo sehingga dia terpisah, maka terbentuklah mesa ini. Jadi adalah bukit yang memiliki puncak yang datar yang luas dari sisi tebing yang sangat terjal. Nah, seringkali bentuknya seperti meja makan. Nah, lalu yang terakhir adalah butte atau bat atau apa ini? Is a narrow hill of resistant rock with flat top and very steep sides. Most buttes formed by continued erosion of mesas. Nah, jadi karena juga disebut oleh isolated hill. Jadi bate ini adalah jika sebuah mesa atau yang tadi terkikis, dia terus terkikis secara lanjut hingga puncaknya menjadi sempit dan lebih kecil. Nah, itu disebut bute atau bisa juga disebut menara batu yang terisolasi gitu. Nah, selanjutnya a steeply tilted resistant layer erodes from the erodes to form a hogback. Nah, jadi pegunungan tajam akan terbentuk sebuah pegunungan tajam dengan kemiringan yang curam diakibatkan oleh proses erosi yang bentuk tersebut dinamakan hogback. Jaringan, jadi langsung saja kita bahas gambarnya saja. Kita bahas melalui gambarnya. Yang pertama, setelah seperti yang kita ketahui tadi, resistant rock layer yang berbentuk datar seperti ini, lalu dia memiliki ketinggian yang cukup tinggi dengan tebing yang sangat curam, itu disebut dengan yang namanya plateo atau plateo apa itu. Lalu setelah plateo tersebut dia tererosi atau terkikis, dia terpotong, terpisah dengan bagian yang besarnya ini, maka terbentuklah yang namanya mesa ini. Nah, dia berbentuk sama seperti plateo, cuman dia ya lebih kecil lagi. Nah, jika tererosi lagi atau terkikis lagi si mesa ini, dia akan membentuk seperti bukit yang curam yang dinamakan butte. Dia adalah menara batu terisolasi dengan puncak yang datar seperti mesa dan plateo tadi. Nah, terus pada gambar ini terdapat sebuah hogback, di mana hogback itu adalah punggungan yang sangat tajam nih, seperti yang bisa kita lihat, dengan kemiringan yang curam di kedua sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ada dua sisi dengan kemiringan yang sangat curam. Nah, sedangkan ada lagi namanya cuesta atau cuesta. Ini ketika suatu pegunungan ini dia memiliki satu sisi yang curam dan satu sisi yang landai seperti ini. Nah, sebenarnya plateo dan lain-lain ini, hogback dan cuesta ini tidak hanya muncul di gurun, bisa saja muncul di tempat-tempat lain, tapi karena iklim gurun ini dia sangat tingkat erosinya sangat tinggi dan sangat efektif, maka bentuk-bentuk seperti ini akan lebih sering muncul. Nah, lalu lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, jadi di gambar ini ada yang namanya alluvial fan, atau ini adalah tumpukan sedimen yang berbentuk kerucut atau kipas seperti yang bisa lihat di sini, yang merupakan tempat keluarnya sungai dari gunung. Lalu ada yang namanya lagi di sini bajada. Jadi bajada ini adalah jika ada banyak ngarai yang bersebelahan, maka alluvial fan mereka akan lama-lama menyatu dan membentuk sebuah lereng landai yang menyambung sepanjang kaki gunung. Nah, ini disebut dengan bajada. Lalu ada lagi yang namanya ini playa lake, atau jadi playa lake ini adalah ketika hujan turun di gurun, maka air yang tidak bisa mengalir ke laut, dia akan mengenang di dasar lembah yang dengan memiliki ketinggian yang rendah, yang paling rendah. Ini adalah danau sementara yang dangkal dan hanya ada dia setelah hujan badai. Lalu setelah
playa lake ini mengering, airnya mengering, akan terjadi yang namanya playa biasa. Playa itu adalah bisa bilang dataran garam atau lumpur, yaitu ketika danau yang tadi danau sementara ini disebut playa lake itu dia menguap atau terevaporasi, lalu yang tersisa dari danau tersebut adalah lantai dasar yang sangat datar, keras, dan retak-retak atau merupakan lumpur yang kering atau berwarna putih menyilaukan menandakan adanya garam. Contohnya adalah Bonneville Salt Flats di Utah seperti gambar 18.13. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya di sini pediment. Jadi pediment ini seringkali salah kaprah. Jadi pediment ini adalah dia mirip dengan bajada, tapi pediment ini dia bedanya adalah kalau dia adalah batuan kasar yang tererosi, sedangkan bajada adalah tumpukan tanah atau pasir atau sedimen atau deposisi. Sedangkan pediment ini adalah meskipun permukaannya ini tertutup sama kerikil, dia ini ada batuan padat di bawahnya dan bukan tumpukan pasir. Nah, pediment ini terbentuk karena tebing gunung ini mundur secara perlahan akibat yang namanya erosi. Selanjutnya ada wind action atau angin. Perilaku angin atau perbuatan angin. Jadi wind can be an important agent of erosion and deposition in any climate as long as sediment particles are loose and dry. Nah, jadi angin ini bisa menjadi agen yang penting atau jadi faktor yang penting dalam proses erosi dan deposisi di berbagai macam iklim as long as atau kalau saja sediment particle are loose and dry. Syaratnya adalah partikel sedimennya itu dia longgar dan kering. Nah, di sini lalu apa yang membedakan angin dengan air? Nah, di sini wind differs from running water into two important ways. Jadi angin dibedakan dengan air yang mengalir dari dua hal. Yang pertama, because air is less dense than water, wind can remove only fine sediment like sand, silt, and clay. Karena udara ini dia memiliki densitas atau kepadatan yang lebih rendah daripada air, jadi angin ini hanya bisa mengangkat atau meremove fine sediment atau butiran-butiran yang kecil atau yang halus, sedimen yang halus. Contoh seperti sand atau pasir, silt, dan clay. But wind is not confined into channel as running water is. So wind can have a widespread effect over vast areas. Jadi tetapi walaupun angin ini hanya bisa mengangkat fine sediment atau sedimen yang halus, tapi angin ini dia tidak dibatasi oleh yang namanya channels atau tidak ada batas aliran. Atau kalau air kan dia membutuhkan sebuah saluran untuk mengalir, sedangkan angin ini tidak, dia bisa bersirkulasi kemana saja, sehingga angin ini bisa menyebar secara lebar dan memiliki efek pada suatu area yang sangat luas. In general, the faster the wind blows, the more sediment it can move. Wind velocity is determined by differences in air pressure caused by differences in air temperature. Jadi secara umum, semakin cepat sebuah angin meniup atau sebuah angin itu semakin cepat, the more sediment it can move. Dia bisa memindahkan lebih banyak sedimen daripada angin yang lebih lambat gitu. Wind velocity is determined by differences in air pressure caused by differences in air temperature. Jadi kecepatan angin ini dia bisa dibedakan atau bisa kita klasifikasikan perbedaannya dari tekanan yang disebabkan oleh temperaturnya. As air warms
and cools, it change density, and this density change create an air pressure differences that cause a wind. Nah, jadi ketika sebuah udara itu dia dihangatkan atau didinginkan, maka densitas dari udara tersebut akan berubah. Nah, perubahan densitas tersebut dia akan menyebabkan tekanannya juga berubah. Nah, tekanan yang berubah ini dia menyebabkan munculnya angin. Wet climates and cloud cover help buffer change in air temperature, but in dry climates, daily temperature change can be extreme. In the desert, the temperature may range from 10 Celsius at night to more than 40 degrees Celsius in the daytime. Because of this temperature fluctuation, wind is generally stronger in desert than in humid regions. Nah, jadi di iklim yang basah dan ditutupi awan itu dia bisa membantu pergantian temperatur dari angin tersebut. Tapi di iklim yang kering seperti di gurun ini, daily temperature change can be extreme. Perubahan temperatur harian itu dia bisa sangat ekstrim karena tidak ada yang namanya tadi seperti awan atau ya yang ada di iklim-iklim yang lembab. Di gurun ini dia bisa temperaturnya bisa berubah secara ekstrim dalam waktu yang singkat. Contohnya aja di berbagai gurun, di beberapa gurun temperatur pada malam hari itu bisa hanya 10 derajat Celcius atau bisa bilang sangat dingin sekali saat malam. Tapi ketika siangnya dia bisa lebih dari 40 derajat Celcius atau lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan angin di gurun itu dia bisa atau bertiup lebih kencang dan mengangkat lebih banyak sedimen daripada di daerah yang dengan humidity atau kelembapan yang sangat tinggi atau tinggi. Seperti sini, because of this temperature fluctuation, wind is generally stronger in deserts than in humid regions, commonly exceeding 100 kilometers per hour. The scarcity of vegetation in deserts to slow wind velocity by friction increases the effectiveness of desert winds. Nah, jadi kekurangan vegetasi di udara yang dapat menyebabkan gesekan sehingga membuat angin tersebut menjadi lebih lambat, itu juga menyebabkan angin di gurun ini dia sangat efektif, atau bahasa simpelnya karena tidak ada atau sedikit atau kekurangan vegetasi atau tanaman di gurun, jadi udara yang tidak tertahan oleh tanaman-tanaman tersebut bisa lebih efektif bertiup, atau angin bisa lebih efektif bertiup ke sana kemari gitu kalau di gurun. Although strong winds are also associated with rainstorm and hurricanes, these winds seldom erode sediment because rain wets the surface sediment. Jadi meskipun angin yang kencang ini dia biasanya berhubungan dengan yang namanya hujan badai atau rainstorm dan hurricanes atau angin puting beliung atau angin topan. Nah, this wind seldom erode sediment. Jadi tapi angin-angin tersebut jarang sekali dia mengerosi sebuah sedimen, karena jika hujan maka tanahnya akan ikut basah dan membasahi sedimennya. A wet sediment is heavy and cohesive and will not be blown away. Nah, jadi wet sediment atau sedimen yang basah itu dia akan menjadi berat dan kohesif sehingga dia tidak bisa ditiup oleh angin. Jadi dia lebih susah ditiup oleh angin, meskipun pada saat hujan anginnya itu bisa sangat kencang. Nah, strong winds in the desert, however, blow over loose dry sediment, so wind is an effective erosional agent in dry climates. Nah, sedangkan strong winds atau angin yang kencang di gurun itu dia meniup
banyak sekali sedimen-sedimen yang kering. Jadi sehingga angin tersebut bisa dibilang dia efektif, atau erosi oleh angin ini efektif hanya di tempat yang memiliki iklim yang kering seperti gurun contohnya. As you said earlier in the chapter, running water in the form of flash flood is far more important erosive agent than wind, even though the wind can be very very strong. Tapi meskipun angin tersebut bisa menjadi sangat kencang, tetap saja dia hanya mengangkat partikel, atau dia hanya mengangkat partikel-partikel yang halus. Sedangkan meskipun angin kencang dia hanya mengangkat partikel yang halus, tapi efeknya tidak sebesar banjir bandang. Meskipun hanya terjadi beberapa kali sekali, tapi dia bisa mengangkat berbagai macam sedimen yang erosi permukaan gurun. Jadi seperti di sini, flash flood is far more important than erosive agent than wind. Jadi tetap saja faktor utama dari pengerosian atau pengkikisan di sebuah gurun itu adalah tetap saja banjir bandang, meskipun angin itu bisa menjadi sangat kuat dan merupakan faktor terjadinya erosi juga. Selanjutnya ada wind erosion and transportation, atau erosi yang disebabkan oleh angin dan transportasi angin. Thick choking dust storms are one of example of wind action. Jadi thick choking dust storms itu atau bisa disebut badai debu yang sangat tebal itu merupakan salah satu contoh dari wind action itu sendiri. Dust bowl condition in 1930s in agricultural prairie states lasted for several years due to the drought and poor soil conservation practice. Jadi kondisi yang disebut dust bowl ini adalah sebuah kondisi terjadi pada tahun 1930-an di negara prairie yang berlangsung selama bertahun-tahun diakibatkan oleh drought atau kekeringan dan praktik konservasi tanah yang buruk. Nah, loose silt and clay are easily picked up from barren dry soil such as cultivated field. Nah, jadi tanah liat dan lumpur yang longgar ini mudah terangkat dari tanah yang kering dan gersang seperti di ladang yang sedang diolah. Wind erosion is even greater if the soil is disturbed by animals or vehicle. Jadi erosi yang disebut oleh angin ini bisa menjadi lebih parah ketika tanah ini terganggu oleh hewan atau kendaraan. Nah, silt and clay can remain suspended in turbulent air for a long time, so strong wind may carry dust cloud hundreds of meters upwards and hundreds of kilometers horizontally. Jadi silt and clay atau lempung dan tanah liat ini bisa dapat tersuspend atau tertahan di dalam udara yang dalam suatu waktu dia bisa ikut terbawa oleh angin yang sangat kuat, bisa membawa debu-debu tersebut jaraknya hingga ribuan meter dan bisa mencapai ratusan kilometer secara horizontal, ratusan meter secara vertikal, dan ribuan kilometer secara horizontal. Dust storms in the 1930s frequently blacked out the midday sun. Fertile soil was lost over large regions surrounding many farms, and streets and river downwind were filled with thick dust deposits. Jadi dust storms atau badai debu-debu ini dia menyebabkan berbagai macam kerugian seperti yang bisa dibaca di sini, seperti fertile soil atau ruining many farms, atau yang merusak berbagai macam pertanian dan lain-lain. Wind-blown sediment is sometimes picked up on the land and carried out to the sea. Jadi sedimen yang terbawa angin ini dia bisa saja kadang-kadang terbawa menuju ke laut. Particles from the Sahara Desert in North Africa have been collected from air over the entire Atlantic Ocean. Jadi
partikel-partikel dari gurun Sahara di Afrika Utara ini telah dikumpulkan atau dia ini terkumpul disebabkan oleh tiupan angin ini terkumpul di island of Caribbean after having carried across the entire Atlantic Ocean. Jadi dia terbawa sampai ke kepulauan Karibia ini setelah dia terbawa oleh angin melewati Samudra Atlantik. Seperti Anda bisa lihat di sini, dia melewati Samudra Atlantik. A substantial amount of the fine-grained sediment that settles to the seafloor is land-derived sediment that the wind deposits on the sea surface. Ships 800 kilometers offshore have reported the swell a few millimeters thick covering their decks. Nah, jadi sebagian besar sedimen-sedimen yang halus ini dia mengendap di dasar laut. Yang sedimen di bawah ini dia bisa mengendap di dasar atau di permukaan laut. Nah, kapal-kapal yang berjarak 800 km dari pantai, beberapa dari mereka ini melaporkan terdapat endapan debu setebal beberapa milimeter yang menutupi dek mereka. Jadi ya, angin itu bisa membawa pasir hingga ribuan kilometer jaraknya. Nah, jadi sini the high altitude jet streams, narrow bells, strong winds, velocity sometimes greater than water. Jadi ya biasanya kecepatan sebenarnya ini belum dibahas. Volcanic ash can be carried by wind for very great distances. Nah, jadi selain debu-debu yang tadi pasir dan lain-lain atau sedimen, volcanic ash atau abu vulkanik ini juga bisa dapat dibawa oleh angin sejauh ribuan kilometer. Nah, abu semacam itu mungkin terjebak di aliran jet ketinggian tinggi, yaitu sabuk sepit. Narrow belt of strong winds with velocity sometimes, dan kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Nah, ini because sand grains are heavier than silt and clay, sand moves close to the ground in leaping pattern called saltation, called sandstorm. Nah, karena butiran pasir ini lebih berat daripada lumpur dan tanah liat, jadi pasir ini bergerak ke dekat permukaan tanah yang dalam pola lompatan disebut dengan saltation, atau seperti halnya beberapa sedimen di sungai. Nah, angin kecepatan tinggi ini dia bisa menyebabkan yang namanya sandstorm atau badai pasir. Wind seldom moves particles larger than sand grains, but wind-blown sand may sculpture isolated pebbles, cobbles, or boundaries into ventifex. Nah, jadi angin ini sebenarnya dia jarang menggerakkan partikel yang lebih besar daripada sebuah pasir, butiran pasir, tapi angin ini bisa saja dia mengkikis atau mengsculpture isolated pebbles atau bongkahan batu menjadi sebuah ventifex rock with flat wind abraded surface. Ventifex ini adalah batu dengan permukaan yang datar atau wind abraded surface atau permukaan yang datar disebabkan oleh angin. Lalu yang kedua ini ada deflation. Jadi deflation adalah the removal of clay, silt, and sand particles from the land surface by wind is called deflation. Jadi deflation ini adalah, atau deflasi adalah pengangkatan partikel atau penghapusan partikel seperti tanah liat, terus lumpur dan pasir dari permukaan suatu tanah, atau ya dari permukaan tanah. If the sediment at the land surface is made up only fine particles, the erosion
of these particles by the wind can be lower the land surfaces substantially. Nah, jadi apabila surface atau permukaan di daerah tersebut hanya terbuat oleh partikel-partikel yang fine particles atau partikel yang halus, maka proses erosi angin tersebut bisa membuat permukaannya menjadi lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Nah, di sini dimensi lagi. Blowout is depression of the land surface caused by erosion, atau land surface atau permukaan tanah yang menjadi rendah diakibatkan oleh erosi angin tersebut. Jadi itu bisa kita sebut dengan yang namanya blowout. Blowout are common in Great Plains states. One environment, jadi blowout dia harus ditemukan di daerah ini. One in Wyoming measures 5 km, atau ada di Wyoming. Yang kedua ada di Qattara Depression, Northern Egypt atau di Mesir. Oke, selanjutnya ada wind deposition. Nah, jadi yang pertama yang kita akan bahas atau deposisi angin ini adalah loess atau lowes. Nah, jadi lowes ini adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa oleh angin, terdiri dari bisa jadi dia grains of quartz, feldspar, and other minerals. Bisa terdiri dari butiran-butiran dari quartz atau kuarsa, feldspar, dan mineral-mineral lainnya. Weakly cemented by calcite yang belum tererosi. Nah, loess has high porosity, typically near 60%. Jadi lowes ini dia memiliki porosity atau porositas atau rongga-rongga yang lumayan banyak, atau dia sebesar 60%. Contoh negara yang banyak lowes depositnya adalah Cina. Cina ini dia ada lebih dari 100 meter thick places. Wind from the Gobi Desert correct the silt and clay ada di Cina, seperti gambar di ini. Jadi angin ini dia ini tadi gambar blowout yang tadi. Oke, selanjutnya ada yang namanya sand dunes atau sebuah gundukan pasir. Sand dunes are mounds of loose sand grains built up by the wind. Jadi sand dunes atau bukit pasir adalah gundukan butiran pasir yang loose atau yang udah longgar, yang dia tertumpuk diakibatkan oleh angin. Dunes are most likely to develop in area with strong wind that generally blow in the same direction. Jadi biasanya dia ada di daerah yang memiliki angin yang sangat kencang, yang biasanya anginnya itu bertiup dengan arah yang sama terus menerus. Patches of dunes are scattered throughout the southwestern United States. More extensive dune fields occur on some other desert in the world, Sahara dan lain-lain. The mineral composition of the sand grains in sand dunes depends on both character of original sand source and the intensity of chemical weathering in the region. Nah, jadi komposisi dari mineral di dalam sebuah butiran pasir ini dia bisa dapat bergantung atau berbeda-beda sesuai dengan original source of sand atau sumber utama dari pasir tersebut, atau induk dari pasir tersebut. Bisa juga disebabkan oleh intensity of chemical weathering in the region, intensitas dari itu pelapukan kimiawi di sebuah daerah. Many sand dunes, particularly those near beaches in humid regions,
are composed largely into quartz grain because quartz is so resistant to chemical weathering. Jadi ya banyak dari butiran pasir terutama yang dekat pantai yang di daerah pantai atau di daerah dengan humid regions atau daerah yang lembab, dia terkompos secara masif atau besar-besaran menjadi butiran kuarsa atau quartz. Hal ini disebabkan karena kuarsa ini dia sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Nah, jadi selanjutnya, sand grains found in sand dunes are commonly well sorted and well rounded because the wind is very selective and as it moves sediment ya as it moves sediment. Jadi butiran pasir yang ditemukan di bukit-bukit pasir ini biasanya memiliki well sorted. Jadi udah well sorted atau di sortir secara dipisahkan atau dikelompokkan secara baik dan well rounded, dikelompokkan secara baik karena angin ini dia selektif dalam mengangkat sedimen. Fine grained silt clay are carry much farther than sand. Sand grains that closer than sand are left behind when sand move. Nah, jadi fine grained silt atau butiran yang halus dia akan lebih mudah terangkat daripada butiran yang lebih kasar. Nah, jadi butiran yang halus dia kemudian besarnya akan lebih terangkat dibandingkan dari butiran yang kasar. The result is a dune made solely of grains commonly all very nearly same size. The prevalence of well-rounded grains is many dunes also may be due to selective sorting by the wind. Nah, jadi hasilnya adalah bukit pasir yang terdiri dari sepenuhnya butiran-butiran yang bulat atau butiran-butiran yang bentuknya sama yang disebabkan oleh proses selektif tadi. Most of sand dunes are asymmetric cross section with a gentle slope facing the wind and a steeper slope on the downwind side. Nah, jadi kebanyakan atau sebagian besar dari bukit pasir ini memiliki cross section atau penampang yang asimetris atau tidak simetris, dengan lereng yang landai menghadap dengan mata angin dan lereng yang lebih curam di sisi hilir angin atau di belakang angin ya. Nah, lereng hilir angin yang curam pada bukit pasir disebut permukaan lereng. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar ini. Ini yang disebut permukaan lereng atau slip face. Di sini arah angin bertiup. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu saya kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk dari gundukan pasir atau sand dunes. Yang pertama ada yang berbentuk barchans atau barchans. Jadi barchans atau yang bisa disebut sebagai bulan sabit ini adalah yang paling ikonik atau yang paling klasik karena dia berbentuk bulan sabit di sini. Nah, dia ini memiliki syarat dia akan terbentuk itu jika hanya suplai pasir yang terdapat di daerah tersebut terbatas atau sedikit. Lalu permukaan tanah di bawahnya ini sangat keras. Plus angin yang bertiup adalah angin satu arah yang lajunya adalah konstan atau tetap. Lalu yang kedua adalah transverse dunes atau transversal, yang menurut kata transversal. Nah, jadi dia bentuknya searah gini seperti gelombang transversal. Nah, syarat terbentuknya si transverse dune ini adalah yang pertama, pasirnya ini harus ada sangat banyak atau suplai pasirnya ini harus melimpah. Plus anginnya ini dia tidak stabil tapi tidak terlalu kencang dan tidak boleh ada vegetasi. Jika ada vegetasi maka bentuknya akan bentuk seperti ini, parabolic dunes. Lalu ciri khasnya ini dia memiliki pegunungan yang tegak lurus seperti ini, tegak lurus terhadap arah mata angin. Anginnya bisa bertiup ke sini. Ini biasanya ditemukan di
gurun pasir yang luas seperti gurun Sahara atau di pesisir pantai atau ya. Selanjutnya ada parabolic dunes atau bulan sabit tapi dia terbalik, tidak sesuai arah anginnya. Nah, jadi uh, ini dia sering tertukar nih kita dengan bar chance karena bentuknya mirip tapi mereka memiliki perbedaan, yaitu ya arahnya dia terbalik. Dari arah bertiupnya angin, misal angin bertiup dari arah timur, maka dia akan menghadap ke arah timur, bukan ke arah angin yaitu menuju ke barat. Nah, lalu syarat terbentuknya si parabolic dunes ini adalah dia biasanya ini terjadi di pesisir pantai atau di mana tumbuh atau ada vegetasi di sekitarnya. Lalu dia memiliki ciri khas yang berbentuk U atau V seperti ini nih. Dan ciri khas selanjutnya dia memiliki ujung tanduk atau ini horns yang bisa dibilang nih horns, yang dia ini menunjuk ke arah datangnya angin yang bisa membuatnya seperti ini, yaitu belakang angin atau upwind. Nah, kenapa dia bisa berbentuk terbalik seperti ini dan tidak seperti yang barcan ini? Ini disebabkan oleh bagian ujung tanduknya ini dia tertahan oleh akar tanaman. Nah, jadi dia tidak bisa bergerak, sementara bagian tengahnya tidak ada tanaman, terus dia didorong maju oleh angin. Jadi tengahnya nggak ada tanaman didorong dan yang sebelah ujung-ujungnya ini terdapat tanaman, jadi dia tidak bisa terdorong sehingga akan terbentuk seperti bar chance tapi terbalik. Hal yang terakhir ada longitudinal atau bisa disebut dengan safe dunes atau dia memanjang. Syaratnya adalah syarat terbentuk si longitudinal dunes ini adalah dia anginnya bervariasi dan dia harus sedikit berubah arah. Seperti yang bisa lihat ini anginnya lurus lalu anginnya agak belok-belok sedikit. Nah, terus dia terbentuk di suplai pasir yang terbatas sama seperti si bar chance tadi. Bentuknya ini dia seperti garis lurus yang memanjang sangat panjang simetris seperti ini. Nah, ini biasanya skalanya ini sangat besar. Ini adalah gundukan pasir yang sangat besar di Sahara. Ini kalau di Gunung Sahara ini tinggi bisa hingga 200 meter dan panjangnya bisa sampai 120 meter. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.